Hai guys, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan penerapan akuntansi manajemen pada laporan keuangan UMKM. Jadi yang dipilih adalah Juice Dessert. Juice Dessert ini adalah sebuah usaha kecil yang memproduksi berbagai macam dessert yang ada. Juice Dessert ini didirikan oleh Jun pada 9 April 2019. Kemudian struktur organisasinya adalah pemilik dan di bawahnya ada admin dan staf dapur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah informasi anggaran. Kemudian ini adalah informasi bulan Agustus. Jadi pada informasi ini kita mentampilkan unit NDO produksi, kemudian biaya bahan bakunya. Kemudian ini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kemudian dari keempat data yang di sebelumnya itu kita ciptakan menjadi laporan cost of unit pada bulan Agustus untuk mencari net sales-nya. Kemudian ini informasi untuk bulan September, sama caranya dan data-data yang disediakan itu semua sama. Jadi ini cost of unit-nya bulan September. Kemudian yang kedua itu master budget. Yang pertama sales budget. Sales budget ini untuk menghitung sales budget amount-nya. Jadi kita cari setiap produk punya anggaran sales yang kita mau. Kemudian production budget ini kita mencari unit yang diproduksinya itu berapa sesuai yang kita anggarkan. Kemudian direct material budget ini adalah biaya bahan baku yang kita anggarkan. Direct labor budget adalah tenaga kerja yang kita anggarkan, dan overhead budget juga adalah overhead yang kita anggarkan. Kemudian cost of goods sold ini adalah budget di mana kita menghitung HPP setiap produknya. Cash budget adalah kita menghitung ending cash balance-nya, di mana kita tahu cash-nya akan digunakan seberapa banyak. Yang ketiga kita bahas adalah price info. Jadi price info ini kita telah disajikan beberapa laporan. Price info itu kita harus menghitung variabel COGS-nya. Jadi DM, DL, OH itu semua masuk. Kemudian kita harus tahu juga unit yang dijual itu berapa dan revenue-nya itu berapa. Kemudian ini dipisahkan periode 1 dan periode 2 sehingga kita dapat unit selling price itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai activity based management. Nah, activity based management itu laporan yang mengendalikan segala aktivitas perusahaan dari pembuatan produk hingga barang jadi seperti proses cooking, packaging, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini kita asumsi actual price kita sama standard price kita. Di sini kita lihat di periode 1 dan periode 2 quantity and price data kita itu dapat dikatakan baik karena actual usage kita lebih kecil daripada actual dan standar quantity. Kemudian kita lihat ke activity based performance report kita. Nah, di sini DM, DL, cooking, dan packaging kita semua actual cost-nya jauh lebih kecil daripada budgeted cost-nya. Ini di periode 1 maupun periode 2 kita punya report ini favorable. Kemudian kita lanjut ke activity capacity management. Nah, di sini kita lihat volume variance kita yang periode 1 dan periode 2, kedua-duanya itu favorable karena kita punya actual jauh lebih kecil daripada budget yang sudah kita. Performance report di sini itu adalah laporan yang kita menganalisis biaya-biaya yang kita sudah keluarkan melalui varian-varian yang sudah ada. Laporan ini disajikan setiap bulan agar manajemen lebih mudah melakukan pengendalian intern. Di sini kita dapat lihat Semiru, barley, dan soya menghasilkan laporan yang unfavorable, di mana itu yang cost yang sudah kita keluarkan itu jauh lebih besar daripada budgeting. Kemudian central dan masako menghasilkan favorable. Jadi di sini kita mengontrol actual sama budget kita itu lebih rendah. Kemudian selanjutnya kita lihat flexible production budget. Nah, flexible production budget itu untuk menghitung total biaya produksi dengan menggunakan biaya yang variable dengan fix. Nah, di sini nanti kita bisa dapat masing-masing variable cost per unitnya, kemudian kita kalikan dengan cost yang sudah kita keluarkan. Kemudian selanjutnya kita mengenai report managerial performance. Nah, di sini kita itu menggabungkan report yang tadi di flexible production dengan yang satu lagi yaitu performance report. Kemudian kita lihat setelah kita gabungkan dari 5 produk kita itu hanya Semiru yang menghasilkan favorable. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga report ini laporan kita dapat dikatakan baik karena hanya satu yang menghasilkan favorable. Selanjutnya kita menjelaskan financial statement kita. Nah, kita dapat lihat statement financial performance kita pada bulan Agustus. Kita menghasilkan gross profit sebesar 37.900. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan, net income kita, total net income kita ada 20.800. Kemudian kita dapat lihat di statement financial position kita tidak ada hutang. Kemudian aset kita sekarang ada 66.800. Kemudian dari owner capitalnya kita dapat lihat kita ada tambahan net income sebesar 20.800. Kemudian di financial statement yang di September kita menghasilkan gross profit sebesar 34 juta, yaitu kita lebih rendah daripada gross profit di bulan Agustus. Kemudian di total net income juga kita hanya menghasilkan 17.800, jauh lebih kecil dibanding dengan bulan Agustus yang 20.800. Kemudian statement financial position kita seperti biasa kita tidak ada hutang. Kemudian total aset kita bertambah 87.677 dengan pertambahan net income sebesar 70.876. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis hasil yang pertama, yaitu bentuk pasar dan profitabilitas. Nah, kita dapat lihat di income statement kita Agustus dengan September. Dapat kita lihat di penjualan di bulan September kita mengalami penurunan yang menyebabkan earning kita juga mengalami penurunan, yaitu hanya 17.800. Sedangkan pada bulan Agustus kita memiliki earning sebesar 20.800.
jadi ini tuh laporan detail dari laporan sebelumnya. Jadi ini dijelasin per item. Jadi di sini tuh dapat diketahui bahwa keuntungan dari bulan Agustus ke bulan September menurun sebanyak 14% karena di sini biaya dari bulan September lebih besar dibanding biaya dari bulan Agustus. Jadi di sini itu secara singkat aja pada tabel quantity price period 1 dan period 2 tuh masih bagus di bawah anggaran yang kami tetapkan. Jadi untuk performance reportnya itu period 1 masih di bawah anggaran, cuma period 2 tuh ada yang melebihi anggaran. Cuma secara keseluruhan dari total dapat disimpulkan bahwa kedua bulan tersebut masih dapat dikatakan bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost volume profit. Jadi pada data di sini tuh ada dijelasin beberapa, tapi di sini tuh kita tidak dapat menghitung BEP-nya karena tidak ada biaya fix. Oke, pada laporan ini tuh dijelaskan ada actual dan budgeted yang kita tetapkan. Jadi di sini tuh dapat disimpulkan bahwa June dasar ini dia mengkontrol beberapa biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya kita akan menghitung inventory management. Jadi di sini ada disediain data dari laporan yang kita hitung. Jadi di sini kami akan menghitung EOQ, reorder point, ordering cost, carrying cost, total cost per. Selanjutnya pada productivity measurement. Jadi di sini tuh ada beberapa disediain data. Terus dari bagian di atas itu menunjukkan productivity measurement yang merupakan data untuk mencari nilai rasio produktivitas sebagian perusahaan. Untuk mencari nilai itu ada beberapa rumus seperti cooking productivity ratio, packaging productivity, period 1 dan period 2. Terus selanjutnya akan dari output yang sebelumnya udah ditetapkan dapat dihitung productivity measurement-nya. Terus dari productivity measurement dapat kita cari profit link measurement-nya dengan rumus yang di atas. Selanjutnya dari data yang di samping ini disimpulkan jika kita dapat mengefisiensikan waktu dengan mengurangi kegiatan non value kita. Jadi seperti kayak seperti movie, memindahkan produk itu dapat kita kurangi. Adalah budgeting. Di sini tidak akan saya jelasin satu-satu karena secara detail itu sudah dijelaskan pada PowerPoint. Selanjutnya adalah performance report yang dibuat pada setiap bulannya. Di sini itu ada 3 laporan yang kami simpulkan. Jadi pada biaya produksi di bab 3 dapat dilihat pada column volume variance-nya. Kita melakukan pengurangan biaya aktual dengan biaya yang kita anggarkan, jadi menghasilkan nilai negatif, yaitu dapat dikatakan favorable. Yang kedua itu anggaran produksi fleksibel itu dimana dari jumlah biaya produksi variabel dan fixed overhead itu kita kaliin dengan 3 periode. Terus yang ketiga itu laporan biaya produksi. Jadi pada laporan itu kita menggabungkan 2 laporan di atas itu untuk membandingkan flexible budget dan volume variance. Kesimpulan pertama adalah dari perbandingan Similu dan Chengteng. Chengteng memiliki performance yang lebih baik karena dapat dilihat pada Similu itu unfavorable sedangkan yang Chengteng favorable. Kemudian kesimpulan kedua itu dapat dikatakan bahwa kalau setiap pada bulan Agustus ke September mengalami penurunan dan itu akan berlanjut jika perusahaan tidak meningkatkan kinerja perusahaannya.